Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit cerita tentang iPhone 7 Plus. Ya, sebenarnya saya tidak akan menjabarkan secara detail mengenai plus minusnya. Namun video kali ini akan lebih ke pengalaman penggunaan saya dari iPhone 7 Plus ini. Apakah iPhone 7 Plus ini di tahun 2024 masih layak untuk dibeli dan digunakan atau tidak? Teman-teman mungkin bisa simpulkan sendiri setelah menonton video ini. Oke, kita lanjut videonya. Secara generasi, iPhone 7 Plus ini bukan iPhone keluaran terbaru. Handphone ini sudah berusia kurang lebih 7 tahunan, yang berarti bisa dipastikan bahwa akan sangat susah mendapatkan handphone ini dalam kondisi baru. Atau bahkan mungkin sudah tidak ada seller yang menjual handphone ini dalam kondisi baru. Jadi teman-teman yang mungkin berminat untuk membeli handphone ini harus benar-benar detail saat melakukan pengecekan baik secara fisik maupun fungsi dari iPhone ini. Usia yang sudah cukup tua dan pembaharuan yang tentu saja selalu didapatkan setiap ada iPhone generasi terbaru menjadikan handphone ini secara desain bisa dibilang sudah tidak semenarik handphone atau iPhone keluaran terbaru. Atau bisa dibilang juga sudah tidak terlalu fresh ya. Karena secara generasi iPhone ini sudah cukup ketinggalan banyak dibanding generasi iPhone penerusnya. Dan mau tidak mau hal tersebut adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Walaupun demikian, secara angka peminat iPhone 7 Plus ini masih cukup digemari. Dan sepertinya penggunanya masih cukup banyak ditemukan untuk saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa desain dari iPhone 7 Plus ini masih bisa diterima oleh para pengguna gadget, terutama untuk para pengguna dan calon pengguna yang mungkin punya budget atau cari harga yang ada di budget pelajar lah ya. Handphone ini tetap menjadi incaran untuk saat ini. Tapi tetap harus diingat bahwa untuk urusan desain adalah urusan selera dan setiap orang tentu akan berbeda pendapat dan penilaian terhadap urusan desain ini. Pendapat saya secara pribadi masih ada hal yang cukup menarik yang bisa ditemukan dari iPhone 7 Plus ini. Salah satunya di iPhone 7 Plus ini kita masih dapat menemukan home button dan sensor fingerprint ya, yang menurut saya secara pribadi sangat bermanfaat. Dan terkadang saya agak cukup kangen juga menggunakan iPhone yang ada sensor fingerprintnya seperti ini. Kemudian walaupun ukurannya cukup besar, namun feel handphone ini saat digenggam masih terbilang nyaman. Sedikit yang menjadi catatan adalah dagu dan poni iPhone ini yang sangat tebal, membuat kesan jadul semakin terasa. Namun walaupun seperti itu, dagu dan poni yang tebal ini membuat genggaman saat handphone ini saya gunakan untuk bermain game mungkin menjadi terasa lebih enak ya. Jadi tangan tidak langsung menyentuh layar atau tidak sengaja tersentuh ke layar saat digunakan saat bermain game. Bicara soal build quality, iPhone 7 Plus ini bisa dibilang salah satu juara di kelas harga 2 jutaan saat ini ya. Karena memang sudah menggunakan bahan aluminium untuk bodinya. Ya tentu saja karena handphone ini adalah mantan handphone flagship, yang mana untuk durability-nya tidak perlu diragukan lagi. Jadi walaupun bodinya besar dan bongsor, namun tidak terasa kopong apalagi ringkih pada iPhone 7 Plus ini. Secara gengsi menurut saya, logo Apple di belakang bodi iPhone 7 Plus ini ya masih ada gengsinya lah ya untuk dibawa mejeng. Namun perlu diperhatikan juga, iPhone 7 Plus ini sudah berumur 7 tahun lebih dan jelas secara hype dan euforianya sudah lama memudar. Jadi kalau dibilang handphone ini masih punya gengsi ya tetap, karena ini adalah handphone keluaran Apple. Tapi tidak di level gengsi iPhone boba yang sudah cukup banyak beredar untuk saat ini ya. Jadi menurut teman-teman desain dari iPhone 7 Plus ini bagaimana? Masih oke kah atau sudah cukup jadul? Share di kolom komentar ya. Bicara soal kapasitas baterai, iPhone 7 Plus ini punya kapasitas baterai bawaan yang tidak terlalu besar,
yaitu hanya sekitar 2900 mAh saja. Namun menurut cerita teman-teman saya yang pernah pakai handphone ini dari baru, kapasitas baterai iPhone 7 Plus ini pada saat itu terbilang cukup awet. Nah, sekarang setelah cukup berumur, borosnya mulai terasa nih. Saya tidak bisa membandingkan kemampuan baterainya ya secara detail karena secara kondisi handphone ini adalah handphone second dan kondisi baterainya pun sudah pasti akan berbeda-beda juga. Namun sedikit gambaran dari unit iPhone 7 Plus yang saya pegang saat ini dengan baterai health sekitar 70% dan sudah ada informasi servisnya. Secara daya tahan jika dipakai sering-sering, penurunan persentase baterainya akan terasa cukup cepat. Ya kalau digambarkan untuk pemakaian aplikasi saja seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, saya bisa ngecas sampai 2 kali sehari. Apalagi jika bermain game bisa sampai beberapa kali ngecas. Namun kondisi baterainya ini tentu akan berbeda-beda untuk tiap-tiap unitnya. Dan sedikit tambahan, iPhone 7 Plus ini belum support pengisian cepat ya. Jadi dibutuhkan kesabaran untuk proses pengecasannya. Mungkin di antara teman-teman yang sedang menonton video ini sedang menggunakan iPhone 7 Plus ini bisa sambil share pengalaman penggunaan mengenai kapasitas baterai dari iPhone 7 Plus-nya saat ini ya. Untuk performa iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini jika dibilang jelek tidak juga, dibilang masih bagus banget ya tidak juga sebenarnya. Untuk performa dari iPhone ini sedang-sedang saja. Secara spesifikasi atas kertas sebenarnya untuk penggunaan di tahun 2024 ini bisa dibilang agak sedikit kurang menarik, yang mana untuk chipsetnya menggunakan Apple A10 Fusion dan disupport dengan RAM sebesar 3 GB. Untuk pemakaian sehari-hari seperti untuk kebutuhan sosial media, berbalas pesan dengan aplikasi WhatsApp atau untuk sekedar kirim dan terima email, performanya masih terbilang cukup bagus. Untuk multitasking beberapa aplikasi juga terasa masih lancar-lancar saja. Namun jika teman-teman punya niat untuk menjadikan handphone ini sebagai handphone atau perangkat untuk bermain game, sebaiknya dipikir-pikir ulang dulu karena dari pengalaman saya, performa gaming iPhone 7 Plus ini sudah kurang maksimal. Sebenarnya untuk sekedar bermain game Mobile Legends atau PUBG Mobile jelas masih bisa digunakan. Namun dengan catatan iPhone 7 Plus ini sudah tidak bisa bermain di grafik yang maksimal. Untuk settingan grafis ultra pada game Mobile Legends tidak tersedia. Dan untuk game PUBG Mobile grafiknya hanya mentok di grafis HDR High atau di Smooth Ultra saja. Untuk performa saat bermain game ya so-so lah ya. Untuk suhu perangkat selama digunakan bermain game, nah ini cukup jadi perhatian ya. Karena suhu perangkat menjadi sangat cepat panas teman-teman. Dan di saat terjadi peningkatan suhu pada perangkat ini, di sini sering terjadi penurunan kemampuan perangkat untuk menjalankan beberapa aplikasi terutama saat digunakan bermain game. Jadi mungkin akan sedikit mengganggu kenyamanan saat bermain game dan hal ini perlu teman-teman pertimbangkan sebelum membeli iPhone 7 Plus ini tentunya. iPhone 7 Plus ini menggunakan panel IPS sebagai layarnya dengan resolusi 1080 x 1920 pixel dengan ukuran 5,5 inci. Untuk kualitas layar, menurut saya iPhone 7 Plus ini punya kualitas layar yang sangat baik dari segi ketajaman dan kecerahan layarnya. Membuat handphone ini sangat cocok jika digunakan untuk kebutuhan multimedia, seperti menonton film atau video-video YouTube. Tidak ketinggalan juga support speaker stereonya, yang punya kualitas masih terbilang bagus, membuat penggunaannya menjadi lebih enak. Untuk kualitas layarnya ini tentu saja akan berbeda tiap-tiap unitnya ya, mengingat dari secara umur iPhone 7 Plus ini sudah berusia kurang lebih 7 tahun dan kondisi saat ini yang banyak beredar adalah iPhone 7 Plus dalam kondisi second ya. Dan handphone second itu tidak menutup kemungkinan sudah ada part-part yang diganti. Jadi akan sangat mempengaruhi ke kualitas layar baik itu kecerahan maupun ketajaman warnanya.
Nah, di part terakhir kita akan bahas sedikit mengenai kameranya. iPhone 7 Plus menggunakan setup dua kamera yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel untuk kamera utama dengan lensa wide dan 12 megapiksel untuk lensa telefotonya. Secara fitur mungkin sudah agak tertinggal dengan iPhone generasi terbaru. Namun untuk hasil jepretannya masih dibilang wow ya, untuk ukuran handphone yang sudah berusia 7 tahun lebih. Detail yang dihasilkan dari jepretannya masih sangat baik, dynamic range-nya juga masih sangat bagus. Warna natural khas kamera iPhone pun masih akan didapatkan dari hasil jepretan kamera iPhone 7 Plus ini. Yang bikin wow-nya lagi di kelas 2 jutaan, kamera portraitnya masih mampu menghasilkan hasil jepretan yang luar biasa oke. Ya, jika diadu dengan handphone-handphone zaman sekarang di kelas harga 2 jutaan, saya rasa kualitas kamera iPhone 7 Plus ini masih terbilang sangat bisa bersaing ya. Dan pastinya hasil jepretan kamera iPhone 7 Plus ini pun tidak akan malu-maluin saat diposting di media sosial kita. Oke, kira-kira itu saja beberapa cerita dan pengalaman saya saat menggunakan langsung iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini. Secara umum, iPhone 7 Plus ini tentu saja masih dapat berfungsi dengan baik. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan penggunaan kita. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, apakah ada yang mungkin juga tertarik dengan iPhone 7 Plus? Atau mungkin ada yang punya pengalaman menggunakan iPhone 7 Plus ini? Jika berkenan bisa membagikan pengalamannya dengan meninggalkan komentar di kolom komentar, biar bisa menjadi masukan atau tambahan wawasan bagi kita dan teman-teman yang mungkin juga sedang tertarik dengan iPhone 7 Plus ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.